Jangan lupa subscribe ya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar hari ini adik-adik? Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Pak Rohman, guru kelas 5. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Seperti apa belajar matematika ini? Kita akan belajar beberapa materi matematika, yaitu yang pertama tentang pecahan senilai dan yang kedua tentang menyederhanakan pecahan. Seperti apa yang akan kita pelajari? Oke, silahkan simak video berikut ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke adik-adik, masih bersama channelnya Pak Rohman. Kita belajar tentang materi pecahan, yaitu pertama pecahan senilai, yang kedua tentang menyederhanakan pecahan. Jadi seperti apa pecahan senilai itu? Oke Pak, sekarang kita akan membahas pecahan senilai. Dalam pecahan senilai ini adik-adik, kuncinya yaitu perkalian. Jika adik-adik hafal maupun paham tentang perkalian, maka adik-adik tidak akan sulit mengerjakan soal-soal pecahan senilai. Misalkan di sini Pak Guru sudah siapkan contoh soal pecahan senilai. Nah, misalkan di sini 3/4 sama dengan 15 per titik. Jika adik-adik mendapati soal seperti ini, oh ya Pak Guru ingatkan, waktu kelas 4 adik-adik sudah belajar tentang pecahan kan? Jadi tentang pecahan itu, yang di atas 3 ini namanya apa? Ya namanya 3 ini pembilang. Kalau 4 ini yang di bawah namanya penyebut. Oke, Pak Guru yakin adik-adik sudah tahu karena sudah dipelajari di kelas 4. Jadi prinsipnya kan perkalian. Maka ini sudah didapat pembilangnya 15. 3 dikali berapa hasilnya 15? 3 dikali berapa hasilnya 15? Maka cara kerjanya seperti ini. 3 dikali 5 sama dengan 15. Good. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Karena ini membahas tentang pecahan senilai, maka penyebutnya juga ini harus dikali dengan 5. Harus sama dengan pembilangnya juga. Nah, karena pembilangnya tadi dikali 5, maka penyebutnya juga harus dikali 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi didapat jawabannya penyebutnya yaitu 20. Maka 15 per 20. 3/4 bentuk pecahan senilainya yaitu 15 per 20. Supaya lebih jelas lagi, Pak Guru akan menjelaskan satu kali lagi supaya adik-adik lebih paham. Jadi bentuk pecahan senilai dari 3/4, mohon maaf Pak Guru kurang jelas, ini 3/4 sama dengan 15 per titik. Oke. Karena sudah didapat pembilangnya, sekarang kita cari penyebutnya. Nah, sebelum mencari penyebut, kita harus tahu dulu 15 ini dapatnya dari mana. Jadi karena ini berhubungan dengan perkalian, maka 3 dikali berapa tadi? Ya good, 3 dikali berapa hasilnya 15? Iya, 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, maka ketika pembilangnya dikali 5, penyebutnya juga harus dikali 5. Jadi penyebutnya juga harus dikali 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 3/4 senilai dengan 15 per 20 ya. Sama dengan ini kan adik-adik? Ya. Sangat mudah kan adik-adik? Jika adik-adik memahami perkalian, konsepnya akan memudahkan adik-adik dalam mengerjakan soal pecahan senilai. Oke. Sekarang Pak Guru akan lanjut ke materi berikutnya karena adik-adik sudah paham. Materi berikutnya yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Jika mencari pecahan senilai kita berkaitan dengan
perkalian, maka jika menyederhanakan pecahan kita berkaitan dengan pembagian. Nah, jika adik-adik paham tentang pembagian atau hafal tentang pembagian, maka adik-adik pasti mudah mengerjakan soal ini. Nah, di sini ada contoh soal 1. Cara yang pertama dalam menyederhanakan pecahan. Oke. Misalkan contoh yang pertama. 24/78. Bentuk sederhananya yaitu karena berkaitan dengan pembagian. Nah, Pak Guru ingatkan kembali. Ketika kita membagi, pembilang dengan penjemput harus dibagi dengan angka yang sama. Misalkan Pak Guru menggunakan angka pembagian yang terbesar. 24 dibagi, Pak Guru ambil angka 6. Karena kalau sudah 7, 24 nggak bisa dibagi 7, jadi Pak Guru ambil angka 6. Maka 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, ini cara yang pertama. Karena pembilangnya dibagi 6, maka penyebutnya juga harus dibagi 6. Maka 78 dibagi 6 sama dengan 13. Jadi didapat 24/78, bentuk sederhananya yaitu 4/13. Mudah kan adik-adik? Nah, sekarang Pak Guru akan menunjukkan cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Misalkan 24/78 sama dengan, kalau cara yang pertama tadi Pak Guru menggunakan angka yang terbesar, sekarang Pak Guru menggunakan angka yang terkecil, mulai dari angka 1 atau angka 2. Pak Guru mulai dari angka 2 terlebih dahulu. Jika 24 dibagi 2 bisa, maka 78 juga harus dibagi dengan 2. 24 dibagi 2 bisa? Ya, bisa. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jika 24 pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Nah, maka 78 dibagi 2 sama dengan 39. Nah, sekarang kita coba lagi untuk membagi 12 bagi 2. Apakah bisa 12 bagi 2? Iya, bisa. 12 bagi 2 bisa, yaitu 6. 39 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kalau 39 dibagi 2 akan mendapatkan angka desimal. Sedangkan yang kita butuhkan bukan angka desimal. Maka kita bagi dengan 3. Coba kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 39 bisa bagi 3 enggak? Ya, bisa. 39 dibagi 3 sama dengan 13. Maka hasilnya bentuk sederhana 24/78 yaitu 4/13. Sama kan adik-adik dengan yang ini? Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Jadi adik-adik bisa memilih cara yang mudah sesuai dengan keinginan adik-adik. Karena adik-adik sudah paham, Pak Guru akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang berikutnya yaitu adik-adik 16/80. Jadi 16/80 bentuk sederhananya yaitu titik per titik. Nah, caranya seperti yang tadi adik-adik. Kita bisa menggunakan pembagian secara langsung dengan angka yang besar, juga bisa yang angka kecil. Nah, sekarang Pak Guru akan membaginya dengan angka yang besar. Misalkan 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, sekarang 80 pembilangnya kan 16 tadi pembilangnya dibagi 8, maka penyebutnya harus juga dibagi 8, harus sama. Maka 80 dibagi 8 sama dengan 10. Maka didapat yaitu 2/10. Nah, 2/10 ini masih bisa diperkecil tidak adik-adik? Iya, masih bisa diperkecil lagi, masih bisa disederhanakan lagi. Jadi caranya seperti apa? Maka 2 dibagi angka 1 bisa,
tapi akan menghasilkan angka yang sama, maka 2 dibagi 2. Nah, kalau adik-adik bertanya kenapa tidak dibagi 3 Pak Guru? Tidak bisa, karena 2 kalau dibagi 3 akan menghasilkan min. Jadi pembagiannya tidak bisa lewat dari angka yang dibagi. Jadi Pak Guru contohkan, misalkan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi penyebutnya juga harus dibagi 2. Ini 10 juga ini harus dibagi 2, karena 2 dibagi 2, maka 10 juga harus dibagi 2, sama dengan pembilangnya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka bentuk paling sederhana dari 2/10 yaitu 1/5. Mudah kan adik-adik? Pak Guru akan memberikan contoh atau cara yang kedua. Misalkan 16/80. Oke. Jadi sama dengan, kalau tadi cara yang pertama menggunakan angka yang tertinggi, cara yang kedua Pak Guru akan menggunakan angka yang terendah dari angka 1 atau angka 2. Pak Guru mulai dari angka 2 dulu. 16 bisa dibagi 2 enggak? Good, bisa. 80 bisa? Bisa. Oke. Maka 16 dibagi 2 terlebih dahulu sama dengan berapa 16 bagi 2? Ya, good, 8. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Karena pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Maka 80 dibagi 2 sama dengan 40. Oke. Sekarang kita dapat 8/40. Sekarang 8/40. 8 bisa dibagi 2 enggak? Ya, good, bisa. 40 bisa juga? Bisa. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. 40 dibagi berapa? 2. Kenapa 2? Karena prinsip dari pecahan tadi apa? Pecahan senilai dan menyederhanakan juga, dia ketika pembilang dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Maka 40 dibagi 2 sama dengan 20. Oke. Jadi 4/20 ini masih bisa disederhanakan enggak? Ya, masih bisa. Nah, misalkan 4/20 disederhanakan kembali. Oke. 4 dibagi 2 bisa enggak? Ya, bisa. 20 bisa dibagi 2? Bisa. Oke, bagus. Jadi kita bagi 2 dulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Per 20 bisa enggak dibagi 2? Ya, bisa. Dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2, 10. Maka didapati 2/10. Nah, 2/10 ini masih bisa diperkecil enggak? Ya, bisa. Caranya dibagi berapa lagi? Bagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 juga harus dibagi dengan angka yang sama, dibagi dengan 2. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, inilah jawabannya. 1/5. Oke. Sama tidak dengan ini adik-adik? Oke, sama. Jadi sesuai dengan keinginan adik-adik, mau pilih cara yang pertama atau mau pilih cara yang kedua. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, kalau adik-adik sudah bisa memahaminya dengan mudah, maka sekarang Pak Guru akan memberikan oleh-oleh masa depan. Apa itu oleh-oleh masa depan? Oleh-oleh masa depan itu seperti tugas. Jadi oleh-oleh masa depannya adik-adik ada 2 nomor, yaitu terkait pecahan. Nah, nanti adik-adik pada layar ini adik-adik bisa jeda terlebih dahulu, kemudian adik-adik bisa salin tugasnya, bisa ditulis, bisa difoto, atau bisa di screenshot dalam videonya. Nah, jadi soal yang pertama terkait pecahan senilai, soal yang kedua terkait menyederhanakan pecahan. Oke adik-adik. Oke adik-adik, bagaimana materi yang kita pelajari hari ini?
Sangatlah mudah kan? Iya, materi terkait pecahan pada hari ini sangatlah mudah. Pak Guru yakin dan percaya adik-adik pasti mudah dalam memahaminya. Di sini Pak Guru berpesan adik-adik tetap jangan lupa ibadahnya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, Pak adik-adik tetap stay at home. Thank you for attention adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.